Ini dia. Permisi. Permisi. Kamu cari Mas. mati ya? Hah? Mas, Mbak, permisi. Aduh, coba lagi deh sekali. Barangkali mau bantu aku. Saya boleh numpang nggak? Oh, jadi yang dibawa kamu itu, maksud aku pacar kamu itu perempuan jalanan ini? Hah? Dia itu udah godain aku tadi. Hah? Stop ya. Kamu jangan nyebar kebohongan kayak gini. Saya gak bakalan percaya. Lagian saya udah dipecat, Mbak. Emang pantasnya jadi preman Pak Romi, bukan kerja di kantor ini. Permisi, Pak. Dulu guys. Oh, maaf Pak, telat soalnya saya barusan masih ada urusan Pak di kantor. Jadi saya buat kesini harus menyelesaikan kerjaan dulu. Oh iya Pak, saya bingung nih Pak, kenapa saya disuruh pergi ke sini Pak? Padahal kan bisa di kantor Pak. Saya ngomong di sini aja. Sebentar lagi itu ada bos besar yang bakal datang ke kantor kita. Ya bos kamu juga, karena dia atasan saya guys. Dan kamu sekarang tugasnya jadi supir buat jemput bos kita itu. Oh ya udah Pak, kalau begitu. Jadi katanya tadi saya juga disuruh manggil Pak Romi Pak. Tapi Ngomong-ngomong, ini Pak Romi Pak. Saya Duduk. tadi juga Duduk, udah Rom. bilang Pak. Permisi Pak. Duduk. Jadi sekarang itu bakalan ada bos besar yang bakalan datang ke kantor kita, Rom. Dan tugas kamu sekarang itu kamu menyambut bos besar itu di kantor. Kamu kasih suguhan yang memang bagus lah buat dia. Dan untuk Bagas dia bakalan ngejemput bos besar itu, Rom. Siapa? Berarti tugas saya sebagai sopir buat ngejemput bos Pak, dan Pak Romi sebagai orang yang bakalan nyambut bos di kantor dia. Betul, Gas. Tapi ini tepat banget sih Pak, kalau penyambutan itu diberikan kepada saya Pak. Kalau seandainya penyambutan itu dikasihkan ke karyawan lain Pak, mungkin karyawan lain itu bakalan malu-maluin Pak. Maksud kamu gimana? Ya maksud saya kan seperti yang saya maksud seperti karyawan di sebelah ini Pak, dia kan tidak terlalu mengerti apa itu yang namanya bisnis Pak. Mungkin nanti kita akan membahas bisnis kan Pak. Udah, Maka Rom. dari itu Pak kita Kamu itu gak usah membanggakan diri kamu. Kamu kerjakan aja pekerjaan kamu. Tapi benar Pak, kata Pak Romi Pak, kayaknya Pak Romi memang orang yang tepat Pak. Ya udah Pak, kalau begitu berarti saya langsung berangkat Pak. Ya guys, kamu berangkat sekarang aja, takutnya kamu telat lagi. Oh, Gak enak sama bos Iya, Pak. besar guys. Lokasinya Pak. Nanti saya kirim. Ya udah Pak, kalau begitu. zaman sekarang itu udah canggih, udah ada Sherlock ya. Jangan kuper. Ya udah, kamu juga jalan juga, Rom. Siapkan di kantor. Permisi ya Pak. Ya. Mereka berdua bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Itu cuma taruh aja. Wah, aku malu nanti sama bos aku kalau mereka berdua malah nggak becus kerjanya. Udah deh, kalau gitu aku juga berangkat juga deh. Aku bawa mobil yang ini. Kamu sebentar lagi jangan sok caper sama bos kita, hah? Karena kalau kamu sok caper, kamu itu kan nggak bisa ngomong, ya, nggak tahu yang namanya bisnis. Nanti bisa malu-maluin, ya. Mentang-mentang kamu yang bakalan bertemu duluan sama bos kita, jangan harap kalau dia itu bakalan ngebela kamu, ya. Saya kan nggak kenal Pak Romi sama bosnya Pak Gita. Saya di sini cuman bertugas untuk menjemput bosnya Pak Gita. Nah, Selebihnya saya gak bakalan ngomong apa-apa Pak. untuk kamu sadar, ya, kamu itu karyawan tapi plus sopir, ya. Sadar, ya. Saya sadar Pak, saya cuman karyawan. Bener kata Pak Romi, juga sopir. Nah makanya Pak Gita mempercayai saya buat ngejemput bos itu bawa mobilnya Pak. Kalau Pak Romi kan nggak bisa nyetir mobil Pak. Kamu kira aku nggak bisa nyetir mobil? Mobil aku itu banyak di rumah, tapi aku itu pakai sopir, nggak kayak kamu, ya. Kamu itu nyopir sendiri. Kalau gitu saya boleh nggak Pak? Kelamar jadi sopir Pak Romi juga.
Najis. Kalau setir mobil aku itu dipegang orang miskin kayak kamu, najis. Bisa miskin 7 turunan aku kalau terus-terusan bersama kamu. Saya cuma mau bilang, Romi, gak boleh begitu sama orang lain, Pak. Nasib gak ada yang tahu. Terkadang hidup kita sekarang enak, 2 tahun lagi hidup kita juga gak enak, Pak. Jadi gak boleh menghina orang lain, Pak. Menghina orang lain, orang miskin kayak kamu itu patut dihina ya. Karena kamu itu nggak mau berkembang. Kamu itu nggak mau jadi orang kaya ya, dan nggak bisa jadi orang kaya. Dengar, kalau aku itu sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang yang kaya ya, nggak kayak kamu ya. Mending kamu sadar diri ya. Ingat, nggak usah cari muka sama bos. Kalau enggak, kamu itu bakalan tahu akibatnya ya. Di sini yang peran terpentingnya itu di sini itu adalah aku, bukan kamu. Kamu itu cuma sopir ya. Iya, Pak, saya Nggak usah tahu, Pak. songong deh. Pak Romi perannya paling penting. Pak Romi yang dihargai sama karyawan yang Oh, iya. lain. Pak Romi yang jabatannya tinggi. Bagus. Pak Romi yang paling kejam, maksudnya paling baik. Dan Pak Romi juga orang yang paling royal sama perempuan, karyawan. Itu terserah aku, uang aku kan. Hah? Ngapain kamu yang repot? Kalau kamu mau, ya udah kamu royal juga dong ke perempuan. Nah, Enggak, tapi kenyataannya kamu itu nggak punya duit, nggak punya perempuan. Gas. Siapa juga sih perempuan yang mau sama orang miskin kayak kamu? Hah? Nggak ada, Gas. Sadar diri dong, ya. Iya, Pak. Terima kasih karena Pak Romi juga sudah memberikan nasihat sama saya dan sudah menyadarkan saya. Saya memang orang miskin, Pak. Ya, Itu tuh nasihat sekaligus cibiran buat orang miskin kayak kamu. Ya udah, sana jemput. ada Pak. Permisi ya, Pak. Makanya sekolah tuh yang tinggi, jangan cuma lulusan SMA. Hah, jadi supir kan? Lihat nih aku nih, S3. Hah, jadi HRD, gaji besar. Hah, perempuan semuanya datang pada aku karena aku banyak duit. Hah. Udah deh, mending aku tunggu di dalam ruangan aku aja kali ya. Kan si Bagas nyopirnya lelet banget, lemot. Ini cuacanya kayaknya nggak enak banget deh hari ini. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga udah pekerjaan. Ini juga utusan dari kantor belum jemput aku juga. Kayaknya aku harus minta tolong deh, cari tumpangan dulu aja. Nanti biar aku bayar aja kalau dari sana. Dah, ini dia. Permisi. Permisi. Bisa nggak ya? Kayaknya mau bantu deh. Semoga aja aku ketemu sama orang baik. Wah, kayaknya perempuan tuh. Pas banget. Pasti dia orang baik dan mau bantuin aku. Lama banget ya sama kamu. Kita Tuhan. Kamu cari mati ya? Hah? Saya minta maaf mas, saya pikir tadi yang mengendarai mobil ini wanita. Kalau semisal kamu barusan itu ketabrak, aku juga yang bakalan repot. Hah? Sekali lagi saya minta maaf. Saya nggak sengaja berhentiin mendadak kayak gitu karena saya butuh bantuan mas. Dari tadi saya minta tolong sama orang, belum ada yang mau bantu saya. Saya boleh nggak minta tolong mas? Minta tolong apa? Waktu aku itu nggak banyak ya. Apalagi ngeladenin wanita seperti kamu. Kamu wanita pinggiran, hah? Maksudnya wanita pinggiran? Kalau mau kerja itu jangan di sini dong, ya? Mas menilai orang kayak gitu ya? Baru Terus, ketemu dan baru kenal langsung menjelek-jelekan kayak gitu? terus kamu ngeberhentiin aku itu mau ngapain, hah? Aku nggak tertarik sama perempuan kayak kamu ya, hah? Tertarik yang gimana sih mas? Di sini saya sudah tegaskan bahwa saya mau minta tolong. Saya cuma mau minta tolong buat anterin saya aja kok. Saya mau numpang kendaraan mas, boleh nggak? Karena saya mau ada tempat yang ingin saya tuju. Cuman masalahnya handphone saya lowbat, saya nggak bisa cari ojek. Jadi saya minta tolong sama orang yang lewat sekitar sini dan kebetulan mas lewat. Kamu kira aku ini sopir taksi online, hah? Aduh, Hah? Seenaknya kamu mau numpang, mau nebeng pada mobil aku, mau nebeng ke aku, hah? Jangan harap, ya.
aku itu nggak sudi mobil aku bawa perempuan model kayak kamu. Ya? Mungkin cukup stop di situ aja. Ini kayaknya Mas salah paham sama saya. Saya bukan bermaksud buat menghina Mas atau menganggap Mas sebagai seorang sopir. Saya udah sampaikan kalau saya cuma mau minta tolong aja, Mas. Kalau Mas gak mau nolongin saya juga nggak apa-apa. Mas bisa ngomong baik-baik sama saya, nggak perlu menghina saya kayak gitu. Kita nggak saling kenal loh. Aku mau nolong kamu. Lebih baik aku kerjain kerjaan aku, ya. Kerjaan aku itu numpuk, ya. Aku nggak ada waktu untuk nolong kamu. Dengar? Ya, oke Mas. Saya minta maaf, mungkin saya yang salah di sini. Saya udah minta tolong sama orang yang salah dan nggak mau nolongin saya. Tapi oke, nggak apa-apa kalau emang Mas nggak mau nolongin saya. Aku udah baik-baik untuk berhenti, untuk minggir, ya. Cuman untuk dipanggil kamu, ya. Tapi kamu malah menghina aku, hah? Saya dari tadi nggak ada ngehina Mas juga kok. Kamu tadi barusan bilang kalau aku ini sopir taksi, ya? Mas, ini Mas kayaknya salah denger deh. Saya nggak ada ngomong kayak gitu sama sekali, Mas. Udahlah, alasan kamu itu nggak jelas. Ya, kamu itu mau berhentiin aku supaya aku beli jasa kamu kan? Hah? Kamu itu perempuan murahan kan? Hah? Mas bisa minta tolong stop nggak buat ngomong kayak gitu? Saya ini bukan perempuan seperti yang Mas maksud. Jadi dengan adanya perempuan minta tolong di pinggir jalan, Mas pikir dia ngejual jasa atau ngejual diri gitu? Ya, apa coba kalau nggak ngejual diri? Aduh, aku mulai pusing kayaknya deh. Oke, gini aja Mas. Saya minta maaf. Udah berkali-kali saya minta maaf sama Mas. Saya udah ngeberhentiin Mas di sini karena saya mau minta tolong dan mungkin kayaknya saya nggak jadi minta tolong sama Mas. Saya salah orang. Kalau gitu Mas boleh lanjut dan bawa mobil Mas ini pergi, oke? Enak banget kamu ngomongnya. Kamu itu sudah menghambat waktu aku dan kamu harus mengganti semuanya dengan uang, ya? Ganti dengan uang? Mas ini kurang waras atau gimana sih? Waktu aku itu adalah uang, ya. Jadi perempuan gak penting kayak kamu harus bayar sama aku sekarang, ya. Aku udah berhenti. Saya bisa laporin kamu loh. Ini namanya pemerasan. Kita nggak saling kenal. Saya cuma minta tolong terus kamu minta ganti rugi uang sama saya. Karena kamu itu sudah meluangkan waktu aku. Aku itu punya kepentingan. Dan sekarang aku itu lagi buru-buru, ya. Dengan kamu seenaknya ngeberhentiin aku. Apa coba kalau kamu itu nggak butuh uang dari aku? Tapi aku nggak bodoh, ya. Kamu sudah luangin waktu aku, kamu harus bayar sama aku sekarang juga. Kalau tidak, aku bakalan teriakin kamu kalau kamu itu adalah maling. Maling? Mau aku teriakin kamu itu maling? Iya, memangnya saya ngambil apa dari kamu? Iya, rampok. Rampok? Aduh, saya nggak ngerti dan jalan pikiran kamu tuh kayak gimana. Jangan-jangan kamu modus ya? Berhentiin aku dan sebentar lagi teman-teman perampok kamu itu bakalan datang dan nyerang aku. Aku itu nggak bakalan takut, ya. Oke, gini deh. Saya bakal kasih uang kamu, nanti saya transfer, saya minta nomor rekening kamu. Cuman saya pengen uang itu kamu pakai buat berobat. Oke? Obat? Buat apa? Iya, berobat. Kamu kira aku ini nggak waras? Seharusnya yang nggak waras itu kamu, ya. Udah berhentiin orang seenaknya. Seharusnya kamu yang harusnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Aduh, saya udah nggak bisa berkata-kata lagi ya melawan orang kayak kamu. Saya ini perempuan, harusnya kamu bisa menghargai semua perempuan dong, nggak kayak gini caranya. Menghargai semua perempuan? Kalau Iya. perempuannya itu nggak punya duit, ngapain harus dihargain? Apalagi perempuan kayak kamu. Aduh, ini udah kayaknya udah nggak kondusif banget. Mending Mas pergi aja deh, saya nggak jadi minta tolong sama kamu dan saya berjanji saya nggak akan pernah mau lagi ketemu sama orang kayak kamu. Aku bakalan pergi kalau kamu udah bayar duit sama aku. Bayar duit apa sih? Saya nggak ngambil uang kamu, saya nggak jadi minta tolong sama kamu. Karena aku udah bilang sama kamu, kalau waktu aku itu adalah uang. Kamu sudah meluangkan waktu aku, ya. Emang kamu orang hebat? Emang kamu orang penting? Bisa seenaknya sama orang kayak gitu? Kamu harus tahu, aku itu kerja di kantoran dan aku itu menjabat sebagai HRD, ya. Kamu tahu nggak HRD? Kantor mana sih yang nggak seberuntung itu? Ya udah bisa deh. ngedapetin karyawan kayak Gak kamu? penting juga, duit kamu nggak ada kan? Ya meskipun ada, nggak bakalan banyak juga. Wah, Cari bantuan aja sama orang lain, jangan cari bantuan sama aku. pergi nggak? Sombong banget ya. Murahan. Udah stop ya. Sombong banget jadi orang ya. Ih. Aduh. Kok jadi malah kayak gini ya? Ini kayaknya semua. Ini salah aku atau salah Pak Gita tuh?
bisa-bisa ya ketemu sama orang kayak gitu. Udahlah, aku jadi trauma diminta tolong. Aku coba cari ini aja lah, barangkali ada yang bisa bawa charger. Tadi juga di hotel lupa buat nge-charge. Mas, Mbak, permisi. Aduh, coba lagi deh sekali, barangkali mau bantu aku. Aduh, cowok lagi, aduh gimana? Aku coba. Maaf, Mbak. Apa ya berhentiin saya? Mas, permisi. Saya minta maaf banget berhentiin Mas mendadak kayak gini. Ya hampir saya mau saya tabrak, Mbak. Ada apa, Mbak? Aduh, saya ganggu banget ya. Sorry banget ya, Mas. Oh, saya enggak apa-apa. Saya Ada cuma apa, Mbak? mau minta tolong aja. Tolong buat apa ya, Mbak? Saya boleh numpang nggak? Jadi gini. Saya jelasin dulu. Nama saya Sinta. Saya batas, Nama Mbak. saya Sinta. Saya bukan asli dari kota ini, cuman saya mau berkunjung ke suatu tempat. Ini Tapi saya juga masalahnya- sebenarnya lagi mau jemput bos. Tapi bosnya juga udah gak ada. Saya juga dibiarkan sama bos saya, Mbak. Aduh, jadi Mas. Tapi gak apa-apa deh, begini aja. Gak apa-apa, kayaknya Mbak juga butuh banget. Kayaknya sebentar lagi saya terancam dipecat deh, Mbak. Tapi ya udahlah, gak apa-apa sekalian. Meskipun saya dipecat udah gak apa-apa. Terpenting saya bisa nolongin Mbak aja, gak apa-apa. Bentar, Iya, Mas terancam dipecat? karena saya telat buat jemput bos. Aduh. Jadi bosnya udah gak ada, mungkin udah bareng sama orang lain. Ya, mau gimana lagi, Mbak? Nolong Mbak, saya tetap dipecat. Gak nolong Mbak, saya juga tetap dipecat. Jadi saya tolongin aja deh, gak apa-apa. Di sini. Serius? Ya udah, Mbak. Lagian nggak ada salahnya buat nolong orang. Aduh, Mas. Saya ngucapin terima kasih banyak banget ya. Masalahnya saya juga mau hubungin rekan saya, handphone saya lowbat. Saya juga nggak hafal buat hubungin nomornya. Jadi nggak apa-apa nih. Karena- Ya, nggak apa-apa, tapi saya terus sampai kantor saya aja ya, Mbak. Ya kalau Mbak butuh bantuan saya, mungkin nanti saya bisa cariin. Kalau tahu Mbak bisa bareng sama saya naik motor, tapi Mbak Kenapa? Oke, nggak apa-apa. Yang penting Mas mau bantu saya, mau antar saya dulu karena saya nggak tahu seberapa jauh lagi saya harus menuju ke tempat itu. Mbak bukan dari kota ini ya? Tadi juga, Tahu bukan orang sini. tadi udah saya sampaikan kalau saya bukan orang kota ini. Saya di sini datang untuk berkunjung aja kok. Tapi Cuman- kalau dilihat dari tampilannya, Mbak rapi, orang kaya ya, Mbak. Nggak juga kok Mas. Iya, Sama sama dong. seperti yang lainnya. Kayak saya, Oh iya, Mas, sama-sama nggak punya. Mas kerja di mana? Saya kerja di kantor, Mbak. Ya kantor salah di sini paling besar. Semua impian semua orang buat kerja di kantor itu. Tapi sayang, karyawannya udah gak enak. Kalau bos utamanya sih baik banget. Tapi manajernya sama HRD-nya kurang ajar sama karyawan yang lain. Saya males sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi, Mbak? Ya namanya kerja kan. Cuma ngomong, kita ngobrol berdua jadi nyambung. Saya belum tahu nama kamu tadi, nama kamu? Karena dibilang, Mbak. Saya Nama lupa. saya Bagas. Oh, Bagas. Oke, Mas Bagas. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, cuma saya perlu ngucapin terima kasih banyak karena Mas Bagas sudah mau untuk bantu saya. Soalnya tadi saya sempat minta tolong sama beberapa orang, mereka pada nggak mau bantu saya. Nggak tahu deh karena apa. Mungkin mereka juga pada sibuk. Dan salah satunya juga tadi ada yang sempat ngata-ngatain saya. Ngatain. Iya, saya nggak tahu kalau ternyata di kota ini masih banyak orang-orang seperti itu. Ya, apalagi orang kantor saya, nggak tahu sih killernya manajer sama HRD itu kayak apa. Dan Mbak, jangan berani-berani buat jalan sendiri di daerah sini. Sini banyak preman. Nanti Mbak dipalakin. Serius? Ya, ada yang pura-pura jadi ojek biasanya. Tapi kalau saya bukan, Mbak, bukan preman. Mobilnya bagus, mobil kantor. Tapi gimana? Cuman mobil kantor aja yang bagus. Iya. Tapi gaji kurang bagus. Gaji sering dipotong, Mbak. Iya, Mas sabar dulu aja. Mungkin itu bisa dibicarakan juga kok sama atasan Mas. Dan kejadian tentang karyawan Mas yang kurang baik juga itu bisa diusut loh. Mas nggak berani ya buat ngomong? Percuma ya, Mbak. Saya ngadu sama atasan. Saya kalah jumlah, Mbak. Yang lain kan pada ngedukung. Iya, saya paham kok.
Paham kan saya? Paham kok Mas. Jadi mungkin sekarang saya boleh numpang? Ya udah, gak apa-apa. Tapi ke kantor saya dulu ya Mbak. Oke, Saya oke, harus boleh. laporan ke atasan saya. Oke, boleh nanti sekalian saya numpang charge. Oke? Saya permisi ya. Yes. Alhamdulillah akhirnya dapat tumpangan. Jadi Mas, gimana saya ya? di depan atau di belakang? Di depan aja Mbak. Oke, permisi ya. Gimana? Satu lagi. Ya aku juga nggak tahu, ini aku lagi nyariin. Ya harusnya kamu yang ngurus dong, masa hal-hal kayak gitu aja nggak bisa? Ya udah, Romi ini mana? Ya aku tungguin dari tadi nggak ada. Terus yang jemput siapa? Aku pikir kamu loh. Jangan sampai ada kesalahan ya hari ini. Ya aku mau semua perfect lah. Ya kalau ada kesalahan ya kena siapa? Ya aku sebagai manajer di sini. Udah ya. Oke, kamu urus semuanya. Masa apa-apa harus aku? Terus gunanya ada kamu apa? Ya ngapain pakai sakit di saat kayak begini? Alasan ya kamu mau ngehindarin gitu. Ya udah. Aku nggak tahu, harusnya Pak Romi tuh udah ada. Hah? Di parkiran? Emang biasanya dia nongkrong di parkiran gitu? Ngerokok? Iya ya, udah ada chat masuk, dia udah nyampe parkiran. Yaudah. Bisa nggak sih nggak usah bikin pusing hari ini? Ini tuh hari penting tau. Oke, yaudah aku tutup. Kenapa sih nggak ada yang bener? Kok bisa-bisanya juga Bagas yang jemput ya? Mobil kantor mana? Jangan Bagas masih belum datang. Kamu tuh kalau nggak telat nggak bisa apa? Aku masih makan barusan Bu. Makan enak aja, ada kantin di sini. Penting nyampe dulu dong. Bu, kantin di sini makanannya nggak enak Bu. Aku chat panjang lebar, kamu cuma balas baru sampai parkiran. Aku telepon kamu kenapa nggak diangkat? Kamu baru bangun kan? Bu, orang yang nggak boleh diganggu itu ketika lagi tidur, sholat, dan makan Bu. Jadi kalau saya makan itu nggak bisa diganggu. Jangankan ibu aku aja nggak bakalan aku angkat Bu kalau nelpon. Ini yang jemput. Bos kita siapa? Ya biasa, karyawan yang nggak berguna itu, si Bagas. Kenapa sih si Tomo ini bisa sakit mendadak kayak gini? Ya aku nggak tahu juga Bu, cuman tadi ditugaskan sama Pak Gita kalau saya tuh disuruh nyambut Bu, dan si Bagas itu disuruh jemput bos kita. Bagas itu nggak paham apa-apa, takut ada kesalahan. Tapi Bu Vivi tahu nggak dengan bos kita? Iya. Ya kenapa emang? Iya enggak Bu, saya takutnya nanti kalau ada orang yang nggak dikenal di sini, takutnya saya malah maki-maki dia Bu. Kalau saya nggak kenal kan bisa Ya babu. ngapain kamu kayak begitu? Iya, siapa tahu aja dia mau nyelundup ke sini, mau ngambil atau mencuri berkas-berkas Kamu yang tuh ada ya di kantor kalau ini. nggak cari masalah nggak enak kali. Iya, kalau nggak ada masalah di kantor ini bukan Romi namanya Bu. Saya tuh udah capek ya beresin masalah-masalah kamu. Hanya Bu teman masalah. Jadinya kalau saya ini mempunyai masalah, Udah nggak usah wajib. so panggil ibu. Kita lagi berdua di sini ngobrol. Rom, kamu tuh bisa nggak sih kerja yang bener? Kerjaan aku bener Vi, kamu selalu nyalahin pekerjaan aku, sedangkan Ya karena pekerjaan emang kamu kerjaan kamu nggak bener. Masih ada kurangnya. Yang kena marah sama Pak Gita siapa? Aku lagi. Bu. Vi, seharusnya kamu sebagai manajer di sini, kamu seharusnya bisa dong pecat yang namanya si Bagas. Dia itu sering cari muka sama bos-bos yang ada di kantor ini, termasuk Bukan ibu. direktur di sini yang punya kuasa untuk mecat sembarangan orang. Ya, tapi setidaknya ibu punya power dong untuk mecat si Bagas. Masalahnya Bagas nggak ada kesalahan yang fatal. Justru yang bikin kesalahan terus itu kamu. Emang kesalahan saya apa, Bu? Kamu tuh hampir ketahuan ya.
masalah harga di proyek kemarin? Cuma sedikit doang Bu, nggak sampai 20%. Ya udah deh, saya bakalan beresin semuanya Bu. Nggak sampai 20%. Kan Ibu juga kebagian. Iya nggak gitu. Mainnya tuh nggak kayak gitu. Tenang Bu, semuanya sudah saya suap. Mending ambil dikit-dikit, tapi proyeknya lancar. Daripada kamu hampir ambil 20% di situ, itu ketahuan banget. Sebelum-sebelumnya aku ngajarin berapa? 3-5% udah banyak. Ngapain kamu nyolong sampai sebanyak itu? Bu, kalau cuman yang diambil itu cuman 3%, mungkin yang kaya sampai sekarang itu cuman Bu Vivi. Saya cuman jadi kartunya Bu Vivi. Iya, saya cerdas Bu, saya lulusan S3. Ya, Ini bukan proyek puluhan juta doang ya. Oke? Rata-rata proyeknya di atas 500 juta, bahkan ada yang 1 M di sini. Ya tapi kan semuanya sudah Ibu handle, sudah Ibu selesaikan semua. Iya, Permasalahan semua capek selesai. dong kalau aku harus nutupin itu, lama-lama curiga. Bisa main halus. Iya gak mungkin dong Bu, kalau saya Atau sendiri yang... sementara nggak usah aneh-aneh dulu. Oke? Target aku sekarang apa? Posisi direktur cabang di sini. Tambah maju nih kita Bu. Aku yakin Bu, kalau Ibu sampai bisa naik pangkat. Wah, gak bisa kebayang Bu, berapa uang yang bakalan kita... Makanya mainnya yang halus, jangan kayak preman pasar kayak gitu. Tenang Bu, saya nggak bakalan kayak gitu lagi Bu. Saya bakalan belajar dari kesalahan Bu. Kan orang pintar itu salah dulu. Masalahnya kamu salahnya udah berapa kali sih? Iya kan, ya maaf lah Bu, kalau gitu Bu. Ya udah, aku nggak mau main kotor. Kalau kamu nggak suka sama Bagas, ya itu urusan kamu. Kalau kamu pengen tendang dia, ya gimana caranya kamu tendang dia? Masa urusan kayak begitu kamu harus nyuruh aku sih? Bu, saya ini cuma HRD di sini Bu. Ibu itu manajernya, ya. Yang punya wewenang tuh Ibu. Oh, kamu nggak mampu ngurusin Bagas yang kayak gitu? Kalau cuma Harus aku yang turun tangan? kalau cuma mencat doang tuh gampang Bu. Cuman sekarang yang jadi permasalahannya kalau kita mencat si Bagas itu dengan sembarangan, dengan sembrono, kita kan juga kena masalahnya Bu. Itu Ya, paham. Kenapa aku diem aja? maka dari itu Bu, saya minta bantuan sama Ibu bagaimana caranya si Bagas Kayak itu gini bisa deh. keluar dari kantor ini Bu. Itu tuh cuma masalah kecil sih sebenarnya. Aku cuma mau kamu fokus sama urusan-urusan dan proyek-proyek gede. Jangan sampai ada celah kesalahan sedikit pun yang bisa ngorbanin jabatan aku di sini. Tenang aja Bu, Ibu nggak usah khawatir, percaya deh Bu. Ya, besok Bu ada proyek Bu, lebih besar dari yang kemarin Bu. Saya Aku punya- udah tahu, udah diobrolin semuanya. Ya, saya punya pikiran untuk Yaudah, beresin semuanya. Gak usah aneh-aneh dulu, kita fokus. Bentar lagi ada bos di sini. siap Bu. Tenang aja Bu, yaudah Bu. Ibu ke ruangan aja Bu. Vivi kalau nggak marah-marah, ngambek. Di sini kantor saya, Mbak. Kamu bawa siapa? Bosnya mana? Saya kan tadi disuruh jemput bos. Jadi Kamu gimana malah ya? bawa perempuan ini sih? Dia siapa? Pacar kamu? Gimana ya saya jelasin? Mbak, sorry ya. Dia lagi kerja. Ngapain? Bu Vivi, tadi saya udah ke tempat yang di Sherlock sama Pak Gita. Terus bos kita kemana kalau kamu tinggal dan kamu bawa perempuan lain? Saya ke sana nggak ada Bu. Jadi perempuan ini tadi minta tolong sama saya di jalan. Terus kamu nolongin dia gitu aja? Mbak, gini ya, saya minta maaf. Ini semua kesalahan saya. Oh. Jadi, Udah, Bu. Ini sebenarnya nggak ada hubungan sama perempuan ini Bu. Saya rela kok, walaupun saya dipecat Bu, karena Beres. memang kerjaan saya udah gak becus Bu. Bosnya memang udah gak ada Bu, saya ke sana. Kamu hal kayak gini aja kamu nggak bisa sih? Kamu tuh emang nggak bisa ya kerja yang bener? Ya Bu, saya minta maaf Bu. Minta Tadi maaf terus bos kita kemana? saya Mbak, saya telepon nomornya juga gak ada Bu, nomor yang dikasih sama Pak Gita. Mbak. Iya. Kamu tuh nggak bisa naik ojek atau naik kendaraan lain. Kamu nggak perlu ya godain dia. Dia di sini tuh cuma sopir.
godain. Dan ini mobil juga bukan punya dia. Saya juga udah bilang kok Bu, saya cuma sopir. Dan mobil ini mobil kantor. Oke, kasih saya kesempatan buat ngomong. Jadi sebenarnya saya nggak tahu permasalahan antara sopir Mas Bagas ini dengan bosnya. Cuman yang saya tahu tadi dia sempat sampaikan sama saya kalau emang dia disuruh buat jemput seorang bos. Ya iyalah, tapi malah bawa perempuan kayak gini kamu. Soal saya emang tadi minta tolong sama dia buat anterin saya dan saya numpang untuk ke suatu tempat. Tapi ya ini bukan kesalahan dia kok. Terus ngapain ikut ke sini? Gini Bu, saya kan tadi dia minta tolong, jadi saya Kamu bawa dia ke sini, kamu mau ambil motor kamu, terus kamu mau nganterin dia. Kamu masih kerja loh. Ya saya pikir saya udah langsung dipecat Bu. Hal seperti ini bisa diomongin baik-baik kan? Kenapa harus teriak-teriak di kantor? Saya nggak teriak-teriak loh Mbak. Dan Mbaknya nggak ada hak untuk ikut campur urusan saya dengan karyawan saya. Udah, diam Bu. Saya boleh kok Bu dipecat. Ya udah jelas kamu bakal dipecat. Kamu urusan jemput bos aja nggak bisa, gimana sih? Terus bosnya kemana ini? Kamu udah hubungin Pak Gita belum? Pak Gita juga gak aktif Bu nomornya Bu. Aduh. Kamu tuh bisa nggak sih nggak nyusahin aku bentar aja? Seharusnya dengan adanya karyawan baik seperti dia, itu patut diapresiasi, tahu nggak sih? Mbak, karyawan baik kata Mbak. Emang Mbak tahu dia kayak gimana? Baru ditolong dari jalan aja udah kayak gini ngomongnya. Dia bukan lalai dalam pekerjaannya. Dia udah ngerjain kok, dia udah jemput bosnya, tapi bosnya nggak ada kan? Ya itu salah kalian lah. Iya harusnya Mbaknya tuh tahu diri, nggak usah ngerepotin orang lain. Ada kendaraan lain kan, ada ojek, ada grab, bisa naik kayak begituan kan? Saya juga Nggak punya duit. ini ya. Saya juga nggak maksa kok buat dia nganterin saya. Mbak, Tapi dia aja yang baik. gimana kalau misalkan sekarang saya antar Mbak pergi aja? Ya nggak perlu lah. Bagas, Iya. kamu tuh bisa-bisanya ya masih ngeribetin ini perempuan. Harusnya kamu naik mobil cari bosnya, Mbak, hubungin Mbak Gita. Mbak jangan mentang-mentang dia di sini cuma seorang sopir. Terus kalian bisa seenaknya gitu bersikap sama dia. Ya emang udah selayaknya dia di kayak giniin, paham nggak? Ya tapi nggak layak kalau harus dimarah-marahin kayak gini. Kamu dong. karyawan di sini, bukan kan? Iya emang bukan. Ya udah nggak usah ikut campur gimana caranya saya ngedidik karyawan saya. Ya tapi kalau emang Mas ini nggak berani untuk speak up dengan adanya sikap kalian yang seperti ini, saya berani kok. Udah lah Mbak, biar gak tambah panjang Kamu urusannya. siapa di sini? Kamu bos, kamu yang punya perusahaan ini. Kalau kamu yang punya perusahaan ini, kamu pantas belain dia. Kamu bukan siapa-siapa di sini, Mbak. Ya memang orang seperti dia nggak pantas buat yang ngasih tahu sama kalian dengan sikap kalian yang seperti ini. Orang kayak dia, gunanya dia di sini apa sih? Cuma jadi sopir doang. Kayaknya bener deh Mas. Yang kamu omongin tadi kalau atasan kamu itu emang nggak becus. Kamu Jangan bilang di Bagas. sini Mbak. Iya kenapa? Semuanya harus dilurusin dong. Kalau nggak ada yang berani untuk speak up, orang kayak dia nggak bakal ada yang bisa ngasih tahu. Maksud saya tadi saya bilang sama Mbak ini kalau urus surat pengunduran diri kamu, taruh di meja saya. Dan saya pastiin besok kamu udah nggak kerja lagi. Bu, maksud saya bilang sama Mbak ini kalau atasan saya tuh tegas, baik, royal. Nggak usah kebanyakan alasan. Saya mau ketemu dong sama atasan kamu. Udah, ya, Selain ribet. dia, Udah, gak usah. ya saya harus ngomong dong soal ini. Kamu bisa nggak bawa perempuan ini keluar dari perusahaan? Udah. Ini banget sih. Kenapa Bu? Ini kenapa nomor Pak Gita nggak aktif? Pak Gita lagi pulang, katanya anaknya lagi sakit Bu. Kenapa Bu? Mukanya jangan ditekuk kayak gitu Bu. Paham nggak ini mobil udah sampai sini tapi bosnya belum sampai? Terus si Bagas kemana? Bagas malah cari perempuan lain. Maksudnya, bawa perempuan lain? iya Bagas bawa perempuan lain terus nggak tahu tuh kabur kemana. Ini nggak bisa dibiarin Bu. Dia tuh seharusnya dipecat sekarang juga Bu. Aku udah suruh dia untuk buat surat pengunduran diri dan ditaruh di mejaku. Nah bagus tuh. Dengan itu kan aku nggak usah repot untuk mecat dia dengan tangan aku sendiri Bu. Hah? Yaudah aku mau coba cari Pak Gita dulu. Siapa tahu Pak Gita udah datang. Dari tadi dia yang keluar. Ya mungkin kalau sekarang mungkin udah ada di dalam ruangannya Bu. Ya udah kita samperin bareng-bareng aja Bu. Aku cari Pak Gita, kamu cari Bagas bawa ke Pak Gita ya. Gitu aja deh biar cepet. Ya udah deh Bu. Pak,
Mbak Vivi? Bagas udah datang. Bagas sudah datang tapi malah nggak bawa bos. Nomor Pak Gita nggak aktif Pak, saya hubungin. Masa sih? Aduh, lupa gak ngidupin data nih. Pak ini, Bagas justru datang bawa perempuan lain ke tempat tadi. Bosnya nggak tahu ada di mana. Kamu yakin? Dia bawa orang lain? Pak aku udah capek apa sama kerjaan Bagas yang kayak gitu. Kayaknya mending kita cari sopir Tadi lain. pagi aku udah maafin dia. Dia juga telat datang ke rumah. Tapi untuk sekarang aku udah nggak bisa maafin dia. Udah, kamu panggil aja ke sini. Saya suruh Romi panggil Bagas, Pak. Ya udah, lebih baik Pak kita bersikap tegas sama Bagas. Ya udah nggak ada kesempatan lagi. Mending kita cari orang yang bener-bener bisa kerja sama kita, bukan orang kayak Bagas yang lepas dari tanggung jawab, Pak. Ya udah, mending kita ganti aja Bagas. Nggak apa? Pecat aja, ganti orang lain aja. Dia nggak becus soalnya. Tenang aja Pak, untuk sopir pengganti nanti Saya cuman saya yang cari. takut dimarah-marahin sama bos ntar lagi. Kenapa Pak? Soalnya dia kan mau ke sini. Bagas itu kan disuruh buat jemput bos Vi sama aku, tapi Ya kenapa harusnya Bapak suruh saya aja. Kalau saya kan nggak bakal kayak gini jadinya Pak. Oh ya, bosnya itu cowok Pak. perempuan? Iya. Oh, anak, Ya kamu Pak. masih belum pernah ketemu Iya sama udah bos di Pak, sini. kalau kayak gitu. Atau kita ke depan aja Pak. Kita cari Bagas di depan. Ya udah, kita jadi ke depan aja. Au. Mbak, maksudnya apa sih? Kan saya udah nolongin Mbak Sinta. Tapi Mbak Sinta malah begitu sama atasan saya. Jadi saya tambah dimarahin, gaji saya pasti gak cair nih Mbak. Ya, saya nggak tahan aja lihat kamu lempeng kayak gitu di depan orang udah sok-sokan. Ya tapi kan itu yang gaji saya Mbak. Kalau saya gak patuh sama mereka, Mbak Sinta lihat deh gimana responnya. Saya tadi kan udah bilang duluan sama Mbak Sinta. Kalau misalkan atasan saya itu killer banget orangnya. Jadi sekali gak diturutin pasti ngoceh Mbak. Saya juga sebenarnya gak pengen kerja di sini. Tapi ini karena saya terpaksa dan saya harus kerja di sini. Dari mana saya harus dapatkan uang lagi Mbak? Mereka itu bukan yang gaji kamu. Mereka itu hanya senior kamu yang bantu untuk ngajarin kamu harusnya. Tapi kan Jadi hal yang benar bukan malah marah nggak jelas. Kamu geser sedikit salah, kamu bantu orang pun salah. Harusnya dia dong yang bisa ngajarin kamu ke hal yang baik. Ini malah kayak gini. Tapi Yang kan gaji kamu itu bukan mereka. Yang gaji kamu yang punya perusahaan ini. Tapi kan saya salah juga Mbak. Karena saya gak bisa nemuin bos itu. Duh, ini masih belum Pak Gita. Ya mungkin itu juga bukan pure kesalahan kamu. Soal mereka aja nggak bisa konfirmasi yang benar sama kamu, ya kan? Saya gak bisa melakukan pembelaan Mbak. Percuma. Udah deh, kamu tenang aja. Saya jamin kamu nggak bakal dipecat sama mereka. Justru saya bisa ngasih kamu Udah stop. stop. Saya Kok gak, bisa ngomong. ya jangan ngehayal. Mbak cari tumpangan aja, kebingungan. Apalagi, ada Pak Romi Mbak. Ini siapa? Pak Romi yang barusan. Pasti marah-marah lagi nih. Ada apa lagi Pak? Stop. Kamu? Oh, jadi yang dibawa kamu itu, maksud aku pacar kamu itu perempuan jalanan ini, hah? Dia itu udah godain aku tadi. Stop ya. Kamu jangan nyebar kebohongan kayak gini. Saya gak bakalan percaya. Lagian saya udah dipecat Mbak. Emang pantasnya jadi preman Pak Romi, bukan kerja di kantor ini. Jadi kamu sudah dipecat? Hah? Pantesan Pak Gita itu nyuruh kamu datang ke ruangannya Pak Gita. Wah, ini kabar bagus banget nih kalau kamu sampai dipecat. Aku bisa merdeka di sini, guys. Kamu nggak usah ketawa kayak gitu dong. Kamu ketawa di atas penderitaan orang lain. Oh iya dong, karena aku mulai dulu memang benci sama nih orang. Ya, Harusnya yang ketawa tuh dia. Dia bakal ngetawain kamu karena kamu nggak pantas buat jadi senior di perusahaan ternama kayak gini. kamu itu orang luar, ya. Kamu itu nggak ada sangkut pautnya dengan kantor ini, ya. Permasalahannya di sini, aku sama si Bagas yang tolol ini. Ikut ngadep ke Pak Gita, bantu jelasin. Kita belum selesai.
Mana sih kok lama banget? Pak Gita, Pak Gita? Bu, Kok Pak Gita kenal sama perempuan itu? kamu kok bilang nggak bawa bos? Ini kan Pak, saya minta maaf ya Pak. Pak Karena Gita saya nggak jangan bisa. bilang bosnya. Udah stop. Pak Gita ngapain panggil dia? Ada kepentingan apa? enggak Bu, tadi katanya si Vivi Mhm. dia nggak bawa bos. Ini orang yang disuruh jemput Bu Sinta. Ya terus saya siapa kalau bukan bos? Dia udah Bentar. bener kok. Pak Gita, maksudnya? Ini bosnya. Kamu gimana sih? Hah? Katanya Vivi kamu bawa orang lain. Aduh Pak Gita, gimana sih Pak Gita? Kenapa seluruh karyawan di sini bisa nggak tahu kalau saya bosnya di sini? Jadi bos Pak Gita. Pakai nanya lagi. Ya tapi ada untungnya juga sih Pak, bahwa karyawan di sini nggak ada yang tahu bahwa saya bos di perusahaan ini, karena jadi saya tahu semua bagaimana karakter dari masing-masing karyawan di sini Pak. Bu, maksud saya tadi kalau seandainya saya tahu kalau bosnya itu adalah ibu, saya bakalan Kamu udah salah. saya minta maaf Bu. Minta maaf kamu bilang. Harusnya kamu nggak minta maaf sama saya. Minta maaf sama Mas Bagas. Dari tadi kamu sama rekan kamu, siapa sih namanya? Vivi. Kamu yang namanya Bu Vivi. Bagus ya. Kamu udah bersikap belaga senior di sini. Ternyata kamu nggak tahu bahwa saya bosnya di sini. Pak Gita saya minta tolong dong. Jangan sampai saya dipecat deh. Pak Gita, saya nggak mau tahu ya. Saya nggak mau ada karyawan sok senior di sini, sok berkuasa di sini. Ada di kantor saya. Kayaknya kamu sebentar lagi bakalan dipecat deh. Soalnya keburukan kamu udah ketemu semua. Dan begini Bu, kemarin kan banyak penurunan di kantor kita Bu. Ternyata yang korupsi mereka berdua Bu. Ternyata sudah- dalamnya mereka berdua. Iya, soalnya sudah ketemu Bu kemarin. Ya bagus deh kalau gitu. Mereka juga perlu menyaksikan bahwa Mas Bagas yang sudah membantu saya dengan ikhlas dan dia juga udah mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Dia nggak pantas untuk jadi sopir di sini Pak. Dia lebih pantas memiliki jabatan yang jauh lebih tinggi daripada mereka berdua. Iya Bu. Maksudnya, Saya udah bilang kan sama kamu nggak bakal dipecat di sini. Bu, saya minta maaf ya Tangan Bu. saya dapat kan? Kamu nggak perlu mikirin pesangon. Kamu bisa nanti malah di penjara. Karena kamu banyak bawa duit dari kantor ini. Semua bukti tertuju sama Romi Pak. Tapi semua dalangnya itu adalah Bu Vivi Bu. Saya nggak cuma mau saya nggak mau dengar. Yang saya mau Pak Gita harus tegas kasih pelajaran sama mereka berdua. Udah deh, Saya nggak mau Romi. mereka ada di sini lagi Pak. Kamu nggak perlu ngomongin Bu Vivi. Kamu sama aja. Udah lah Pak. Ya udah, kamu sekarang pergi dari sini dan surat pemecatannya bakalan saya antar ke rumah kamu ntar lagi. Udah, Jangan Pak. banyak bicara. Kamu tinggal tunggu surat pemecatan aja. Udah pergi. misi Pak Bu. Nanti bakalan ada polisi yang jemput kamu. Saya nggak mau lagi kejadian seperti ini terulang lagi Pak Gita. Masa Iya, Bu. iya kantor saya dihuni oleh orang-orang seperti mereka? Awalnya kan saya juga nggak tahu kalau mereka berdua kayak gitu Bu. Ini kan sudah di akhir baru ketemu Bu. Ya saya yakin tadi Pak Gita juga bakal percaya kan soal Mas Bagas, dan Pak Gita bakal percaya dia kan? Iya sih Bu. Udah, mending sekarang saya minta tolong sama Pak Gita, jangan jadikan Mas Bagas ini sebagai sopir. Karena saya tahu dia orang baik dan dia juga punya pengalaman yang bagus. Ya udah Bu, nanti kita angkat buat jadi HRD aja Oke, Bu. mungkin saya minta tolong sama Pak Gita buat urus dulu surat pemecatan mereka. Siap Bu. Mas Bagas, Bu Sinta, saya minta maaf Bu. Karena saya nggak tahu kalau ternyata Bu Sinta orang yang saya cari Bu. sebenarnya dari tadi saya udah paham kok. Semenjak kamu turunin saya di sini dan saya ngelihat bahwa ini adalah tempat kamu bekerja, saya udah paham. Jadi kamu nggak perlu khawatir, kamu bakal dipecat di sini. Saya bakal pastikan kamu akan hidup tenang di sini, nggak ada satupun orang yang berani ganggu kamu, dan gaji kamu juga nggak akan dipermainkan. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih sama Bu Sinta. Tapi kalau emang Bu Sinta memasrahkan semuanya sama saya Bu, saya bakalan tetap bilang siap Bu. Tapi saya minim pengalaman Bu. Saya boleh tanya satu hal nggak? Boleh Bu? Kamu udah nikah? Belum Bu. Oke, kalau gitu nggak perlu banyak bicara lagi. Mungkin saya butuh ngobrol sama kamu di ruangan saya, boleh? Ngobrol tentang apa ya Bu?
Iya, kita nggak semestinya ngobrol soal pekerjaan di sini kan. Jadi saya bakal ngobrolin soal pekerjaan. Ya mungkin ada hal lain juga nanti. Boleh kan? Udah lah, kamu nggak perlu banyak mikir. Emang ada yang salah ya? Enggak Bu, saya cuma sungkan aja Bu. Nah Bu Sinta kan pimpinan pusat Bu. Peraturan pertama, kalau kamu mau tetap kerja di sini, kamu nggak boleh sungkan-sungkan sama saya. Siap Bu. Oke? Siap. Ya udah kalau gitu, saya minta tolong kamu buat masuk ke dalam dan kamu nggak perlu pakai pakaian sopir kayak gini. Nanti saya bakal beliin kamu pakaian jauh lebih rapi. Jadi kita masuk dulu. Oke? Yaudah yuk. Mari Bu. Oke.